Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Qala aidan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala fi ayatin ukhra fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yashkurin nas la yashkurillah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Para pejabat Samsat yang saya muliakan, para pimpinan dan juga jamaah zuhur Masjid At-Taqwa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur atas izin Allah bisa melaksanakan tugas rutin sehari-hari dalam bimbingan Allah, menegakkan kedisiplinan, meningkatkan iman dan takwa melalui sholat zuhur jamaah. Mudah-mudahan jamaah kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga begitu banyak neman-neman Allah yang diberikan kepada kita sehingga jamaah dengan senang, dengan bebas di alam kemerdekaan negara Republik Indonesia ini kita masuk di posisi Agustus. Jamaah seperti dimaklum ini adalah puncak kemerdekaan Republik Indonesia. Atas permintaan BKN saya diminta untuk membahas sedikit tentang kemerdekaan. Tentunya selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan puncak kebahagiaan kita sama-sama bahwa Allah memberikan kemerdekaan di negara kita tercinta ini, kita wajib syukuri. Itu yang pertama. Dengan cara apa kita harus bersyukur? Tentu yang pertama menghormati siapa pendiri bangsa ini, menghormati para pahlawan kita yang berkorban mati-matian, mereka berdarah-darah, ya kan? Kalau kita ini tinggal nerusin aja. Tapi para pejuang bangsa kita itu menegakkan kemerdekaan, melawan penjajahan penuh dengan pengorbanan. Bukan hanya harta tapi juga nyawa. Karenanya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, melalui pesan moral singkat ini tentu bagaimana kita bisa menghormati para pahlawan kita. Minimal ketika mengheningkan cita mulai. Nah, itu komandan, Pak Polisi, kita bacain doa ini. Mengheningkan cita mulai. Bacain itu Fatihah, ya. Siapa presiden dulu Republik Indonesia, Soekarno, Hatta, para pejuang. Di setiap provinsi ada pahlawan-pahlawan. Di Surabaya, ya, Jakarta, di Sumatera. Dibacain Fatihah itu, Pak. Ketika kita upacara, itu bagian dari menghormati mereka. Termasuk penghormatan kita juga bisa mengkaji-kaji sejarah bangsa. Mengambil hikmah-hikmah apa yang bisa kita petik ketika kita belajar dari Bung Tomo misalnya. Kenapa kita harus belajar kepemimpinannya Jenderal Sudirman? Apa yang bisa kita ambil? Nah, itu banyak buku-buku sejarah itu yang bisa menambah keyakinan dan semangat etos kerja kita, cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Jadi kalau orang yang nggak cinta tanah air, bahkan dia ingin merusak negaranya, berarti keimanannya dipertanyakan. Nah, setidaknya gitu Pak ya. Yang pertama adalah menghormati para pahlawan. Gimana Ustaz cara menghormati? Nah, makanya ada yang keduanya adalah ziarah ke makam-makam para pahlawan itu berkah. Ya kita ini selama ini ziarah. Oke, ke Bapak Ibu kita nomor 1, kemudian para aulia Allah, ziarah Wali Songo, kemudian ziarah pahlawan nasional, maka itu juga yang dilakukan oleh Bapak Presiden beserta jajaran.
ke makam-makam pahlawan. Sesungguhnya ziarah itu mendapatkan hikmahnya adalah kita menghormati pahlawan yang dimaksud. Selain itu kita mendoakan arwah supaya mereka para syuhada ini yang jelas ahli surga. Amin. Itu pasti itu Pak. Dan mengingatkan kita kalau kita sudah ke kuburan, iya pahlawan meninggal, kanan kiri di samping pahlawan ada siapa. Kita juga suatu saat akan kembali kepada Allah. Itu kan meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Ya Allah, apapun profesi saya akan mati juga. Maka itu hikmahnya kalau kita ziarah ke makam pahlawan, waliullah, termasuk ke ibu bapak kita, ya kan? Bahkan ketika di situ kita baca, Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah mereka. Allahumma fir lahum, itu banyak, fir lahu laki-laki satu, fir laha cewek yang jenazahnya. Tapi ini Allahumma fir lahu, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Dan doa kita ini nyampe Bapak. Bahkan saya baca dalam kitab Lubabul Hadis, ketika kita lewati kuburan saja, lewati kuburan kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kuburannya itu Pak, nawwarallahu kullah. Allah akan menyinari kuburan-kuburan yang dibacain doa oleh kita yang lewat kuburan. Apalagi yang masuk mendoakan. Dan arwah-arwah ini seolah-olah ahlan wa sahlan, dengan senang hati menyambut jamaah, menyambut kita semua ketika kita hadir. Apalagi hadir di makam ibu kita, bapak kita. Begitu sinar Allah itu luar biasa. Dan yang lain pada ngiri itu kok soleh bener itu anaknya Pak Ustadz itu selalu ziarah kubur. Jamaah arwah ini anak saya kemana nggak pernah ziarah kubur. Nah itu Pak hikmahnya. Bagaimana kita ala fazurwa kuntuna itu wajar tuh. Memang dulu pernah dilarang zaman ketika keimanan umat Islam belum kuat, tapi setelah kuat keimanannya ala fazurwa diperintahkan untuk selalu ziarah kubur. Itu juga dalam rangka mensyukuri kemerdekaan bangsa ini. Jadi kalau yang pertama tadi kita menghormati, menghargai para pahlawan, jangan melecehkan, jangan mencaci maki. Yang menghormati kan tidak selalu harus angkat tangan Pak. Artinya menghormati posisinya, mendoakan itu juga bagian dari penghormatan. Kemudian yang ketiga tentu cara mensyukuri kemerdekaan ini adalah merawat kebersamaan, merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sudah nggak bisa ditawar lagi, kita harus jaga. Boleh jadi Pak, nggak masalah kita Bhinneka Tunggal Ika, yang ono suku Jawa, suku Batak, suku apa aja nggak masalah. Mau suku apa aja, kalau kita sudah bicara Indonesia, Allahu Akbar, semangat. Kita di Arab Saudi, Indonesia. Dia nggak melihat. Ente dari Jawa, dari mana enggak? Indonesia. Bahasanya sama, Indonesia. Merdeka. Kan begitu Pak. Dan kita ini harus bersyukurnya kan memang merdeka beneran Mas. Enggak merdeka bohong Mas. Kalau merdeka bohong kita lagi sholat ada yang nembak. Dor. Nah, orang di Indonesia ini kita sholat di mana aja boleh. Kita sholat gak ada yang nembak, tidak ada yang menteror, ibadah enak, puasa aman, di jalanan aman, ketertiban, kelancaran. Nasionalisme kita itu harus tinggi Pak. Dengan cara mensyukuri itu, perbanyak kita kualitas kinerja sesuai dengan profesi kita. Itu mensyukuri. Cara mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, sekarang gak usah angkat senjata, gak usah tembak-tembakan, gak usah pistol-pistolan, gak usah bunuh-bunuhan, tapi mengisi kemerdekaan dengan, kalau umat Islam, ibadah. Yang keduanya amal soleh. Ketiganya sedekah yang banyak. Mumpung dikasih nyawa. Kalau profesi kita guru, ustadz, kiai, mengisi kemerdekaannya melalui pengembangan pendidikan dan dakwah. Majelis taklim, masjid, pondok pesantren,
dan lain sebagainya. Taman-taman pendidikan Al-Quran. Kalau profesi kita PNS, ASN, bekerjalah sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh negara dan bangsa, penuh dengan aman, sejahtera, makmur, melayani dengan baik. Itu kan sama Pak, mengisi kemerdekaan sesuai dengan tupoksi. Kalau para petani tukang cangkul biasa nanam padi, berjuanglah mengisi kemerdekaannya dengan nanam padi yang baik. Bagaimana padi saya ini supaya nggak mati, nggak dimakan wereng homo. Bagaimana padi menjadi bagus. Bagaimana buah-buahan semangka, jeruk, buah apel, buah apa aja di Indonesia gemah ripah loh. Jinawi ini toto tentrem kerto raharjo badatun toyibatu walaupun gopur itu terwujud kalau mereka petani. Jadi pedagang-pedagang yang baik untuk menciptakan perdagangan yang stabil. Pertanian untuk ketahanan pangan. Pak polisi bekerja untuk keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap bangsa dan negara. Jadi semua profesi itu saling yasuddu ba'duhu ba'dan. Dan itulah mengisi kemerdekaan. Pak RT, saya isi kemerdekaan Pak Ustaz, saya mengenai lomba-lomba 17 Agustus, saya mau aja. Saya isi kemerdekaan Pak Ustaz, malam 17 nanti saya isi bosan, tahlilan, baca Yasin, nanti habis itu makan bareng, pakai daun, ya kan? Wah gitu enak. Bikinlah di lingkungan kita Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, pengurus masjid, pengurus musola, syukuran, tahlilan, yasinan, ada yang tausiah dikit, tapi nuansanya memeriahkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu wujud syukur Pak. Apalagi kalau syukurannya memberi. Arti memberi apa tuh Pak? Biasanya nyuwun sewu ada urunan, lomba 17-an, ada hadiah. Dari mana itu Ustaz hadiahnya? Urunan. Kontribusi Bapak itu mohon maaf nih, paling berapa untuk sebuah hadiah? Tapi itu juga dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Masih diizinkan selama tidak ada di dalamnya mengandung unsur maksiat. Jadi kalau malamnya baca Yasin, udah bikin biasanya muhasabah pas malam itu. Pagi kita upacara 17-an, yang upacara, yang nggak upacara, gaspol langsung lomba-lomba. Silakan bapak-bapak peduli sosial di situ di lingkungan, main kacang, main jeruk, main ini, main aqua, main apa. Itu juga dalam rangka mempererat persatuan kesatuan lingkungan. Itu kan skop kecil di level RT, RW, lurah, kan sampai ke bangsa negara. Begitu Pak wujud syukur. Fabiyaini ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Indonesia itu banyak banget, dari Sabang Merauke, hijau royo-royo, mau apa aja ada, beli apa aja ada, mau kemana saja bisa. Dan tidak susah juga transportasinya. Mau naik apa aja juga alhamdulillah. Itulah Indonesia yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita tetap berdoa untuk kekuatan bangsa negara ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bapak-bapak jamaahnya sholat aman, amin. Damai di jalanan, kita nggak ada yang jahat. Ya kalau ada kejahatan malam tuh beda pasalnya Pak. Tapi maksudnya standar minimal kita mau kemana aja tuh aman, tentram, damai, nggak terjadi permusuhan. Andai ada perbedaan sedikit-sedikit antara suku Jawa Sunda, jangan karena kesukuannya itu yang menimbulkan konflik. Dan nggak usah dibawa itu ke birokrasi, nggak usah dibawa kemana-mana masalah suku. Nggak enak itu ngomong suku. Mau suku mana aja saling hormat. Kita Indonesia. Terlebih yang bisa menguatkan kita adalah al-mu'min, akul mu'min. Orang iman, temennya orang beriman. Al-muslim, akul muslim. Wong Islam, sedulure wong Islam. Nah, kita saudara. Wong kita, kata kita. Ini kita sama-sama sebangsa, setanah air. Itulah makanya disebut hubbul waton minal iman, bahwa mencintai tanah air bagian daripada iman. Dan berjuanglah kita sesuai dengan profesi yang Allah berikan, sehingga kita yang lain bersyukur. Insya Allah siapa orang yang bersyukur, kita bahagia. Demikian singkat kajian kita hari ini atas permintaan DKM mengisi kajian kemerdekaan.
Semoga Bapak-Bapak dimanapun kita berada semangat, memiliki motivasi yang tinggi untuk memakmurkan bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.